Oke, perkenalkan nama saya Renaldi Ardiansyah Landohau. Di sini saya akan melakukan presentasi UTS saya, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, materi yang saya cari yaitu adalah strategi pembelajaran. Oke, bisa di next. Oke, pada agenda yang saya cari melalui artikel yaitu ada 3: definisi pendekatan, strategi, metode, dan juga model pembelajaran. Yang kedua ada perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Yang terakhir, saya merangkum artikel strategi pembelajarannya. Oke, pada definisi kali ini saya menjelaskan 4 poin, yaitu pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga model pembelajaran. Oke, yang pertama, pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang umum terhadap proses pembelajaran yang dijadikan dasar dalam memilih strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran. Oke, yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri adalah rencana yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan maupun efisien. Oke, yang ketiga ada metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran sendiri adalah cara konkret yang digunakan dalam menyampaikan materi. Dan yang terakhir ada model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Yaitu kerangka konseptual yang menjelaskan proses pembelajaran dari awal hingga akhir, termasuk lingkungan, peran guru, dan aktivitas siswa. Oke. Nah, di sini ada perbedaannya, yaitu pendekatan, strategi, metode, dan juga model. Pada pendekatan sendiri bisa kita lihat di sini, pendekatan itu bersifat filosofis dan umum. Sedangkan strategi bersifat rencana atau sistematis. Dan juga metode bersifat praktis dan aplikatif. Dan juga model bersifat konseptual. Lalu kita bisa lihat perbedaannya lagi di ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya pendekatan lebih luas dan strategis. Ruang lingkupnya lebih sempit dari pendekatan. Dan juga metode ruang lingkup lebih sempit dari strategi. Dan juga model ruang lingkup menyeluruh dan terpola. Nah, pendekatan ini berfokus pada cara pandangnya. Dan juga strategis berfokus pada cara mencapai tujuan. Dan juga metode berfokus pada cara penyampaian materi. Dan yang ketiga, model berfokus pada desain pembelajaran yang utuh. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan contoh-contohnya. Ada yang pendekatan itu dia lebih konstruktivistik. Oke. Yang strategi dia lebih kooperatif dan aktif, dan juga metode dia lebih ceramah dan juga diskusi. Sedangkan model dia lebih mendekatkan diskursferi dan juga PBL dan juga PJBL. Oke, bisa di next. Nah, rangkuman artikel. Nah, di sini saya sudah merangkum artikelnya. Artikel ini merupakan tinjauan sistematis terhadap 40 studi yang meneliti pengaruh strategis pembelajaran berbasis gamifikasi terhadap motivasi siswa di tingkat sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Dengan menggunakan pendekatan teori self-determination dan juga social learning, penulis mengidentifikasikan bahwa elemen permainan seperti poin, lencana, dan leaderboard sering digunakan dalam strategi pembelajaran. Hasil studi menunjukkan bahwa strategi gamifikasi memiliki dampak positif terhadap motivasi siswa, meskipun efek ini cenderung menurun seiring waktu akibat novelty effect dan juga dominasi motivasi ekstrinsik. Nah, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen seperti intrinsic motivation, inventory, academy motivation survey, dan berbagai skala berbasis teori motivasi lainnya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun gamifikasi dapat meningkatkan
motivasi jangka pendek, kompetisi berlebihan, dan perbandingan sosial dalam gamifikasi bisa menyebabkan stres dan penurunan motivasi. Selain itu, desain gamifikasi yang kompleks dan variatif lebih mampu mempertahankan minat siswa dalam jangka panjang dibandingkan desain yang sederhana. Gamifikasi juga terbukti dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar psikologi siswa, otonomi, kompetisi, dan keterhubungan yang merupakan dari self-determination theory. Namun, hanya sedikit studi yang secara mendalam mengeksplorasi aspek self ini, sehingga membuka peluang untuk penelitian lanjutan. Artikel ini juga mencatat pentingnya perhatian karakteristik individu siswa dalam mendesain strategis gamifikasi agar hasilnya optimal. Oke. Nah, kesimpulannya di sini saya memberikan kesimpulan, yaitu strategi pembelajaran berbasis gamifikasi terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi pembelajaran siswa, terutama dalam jangka pendek. Untuk mempertahankan efek positifnya, gamifikasi perlu dirancang secara kompleks, menghindari dominasi kompetisi, dan lebih banyak mendukung kebutuhan psikologis serta self-efficacy siswa. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam pengaruh jangka panjang, efek kebaruan, serta peran karakteristik individu dalam respon terhadap gamifikasi. Oke, pada presentasi kali ini dicukupkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.